as-saumu li wa ana ajzi bi. Saum itu untukku kata Allah, dan aku sendirilah yang akan langsung membalasnya. Oleh karena itu saum itu langsung ke Allah gitu ya, langsung ke Allah. Dan dalam prakteknya pula saum itu tidak seperti sholat. Kalau sholat itu kasat mata terlihat, baca Al-Quran kasat mata terlihat. Tapi saum, walaupun kita lagi sendiri, sebetulnya bisa kita itu cari tempat yang tersembunyi yang tidak terlihat oleh orang lain, lalu kita membatalkan puasa. Tetapi kita tidak melakukan itu karena apa? Karena kita jujur terhadap diri sendiri dan jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah puasa. Tidak terlihat. Kita bisa saja berpapasan dengan setiap orang dan kita tidak tahu orang itu puasa atau tidak. Kalau sholat kan terlihat, kalau puasa tidak seperti itu. Nah, makanya ini langsung datang ke Allah puasanya, dan Allah yang akan langsung membalasnya. Perihal kejujuran ini, ada sebuah kisah di masa Khalifah Umar bin Khattab, sahabat Khulafaur Rasyidin yang kedua. Pada masa itu kemarau panjang melanda Jazirah Arab. Sungai-sungai mulai kering, rumput-rumput pun mulai tidak tumbuh. Dan kekeringan ini mengakibatkan para peternak kambing susu mengalami kesulitan untuk mendapatkan hasil panennya. Susunya itu, susu kambingnya itu terus menyusut, setiap hari sedikit pendapatannya. Bahkan pada masa itu para penjual susu di pasar mencampur susu murninya itu dengan air supaya banyak keuntungan yang mereka dapat. Akhirnya Sayyidina Umar pada masa itu yang bertindak sebagai khalifah atau pemimpin mengeluarkan peraturan yang sangat keras bagi orang-orang yang atau pedagang-pedagang susu kambing yang mencampur susu kambingnya dengan air untuk mendapatkan keuntungan. Dikisahkan Umar bin Khattab itu hampir setiap malam, sebagai kapasitasnya sebagai pemimpin negara, beliau selalu melakukan keliling ronda malam sendirian. Tetapi pada suatu malam Umar bin Khattab itu mengajak ajudannya untuk berkeliling ke rumah-rumah warga. Diajaklah ajudannya satu orang. Nah, setelah itu beliau berdua melakukan perjalanan di malam hari berkeliling-keliling. Takutnya ada rakyat, ada warga yang kekurangan makanan, ada warga yang anaknya sakit, ada warga yang kelaparan dan lain sebagainya. Dan ini dilakukan secara terus-menerus oleh Umar sebagai kepedulian dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Setelah itu malam pun telah larut dan Sayyidina Umar beserta ajudannya beranjak untuk menuju pulang. Tetapi Sayyidina Umar dan ajudannya lewat ke sebuah rumah yang masih menyala lampunya. Karena kekhawatiran Umar, saking takutnya ada warga atau masyarakat yang masih terbangun karena tidak bisa tidur karena kelaparan atau anaknya sakit, maka rumah itu dideketin. Nah, setelah dideketin ternyata terdengar percakapan dua orang wanita, yaitu ibu dan anaknya. Kata anaknya sambil mengemas susu kambing, "Ibu, penghasilan susu kambing kita semakin hari semakin sedikit. Kita hanya dapat beberapa kaleng saja," kata anak perempuannya. Kata si ibunya, "Memang benar, ini mungkin sedang kemarau panjang. Tetapi anakku, untuk kali ini saja bagaimana kalau kita campur air susu murni ini dengan air?" Kata ibunya mengusulkan
petani yang mencampur susu murninya dengan air. Tetapi kata ibunya, Umar tidak tahu kesulitan kita. Khalifah Umar tidak tahu keadaan kita saat ini. Kita sedang dalam keadaan kesulitan. Kali ini sajalah, nah, kita jangan mendengarkan peraturan-peraturan dari Khalifah Umar. Toh tidak ada yang tahu kalau kita itu mencampur susu murni dengan air. Bahkan Khalifah Umar pun tidak tahu saat ini kita akan mencampur susu dengan air. Tetapi anaknya tetap kukuh dengan pendiriannya walaupun kaget ada usulan seperti itu dari ibunya. Tidak, ibu, walaupun Khalifah Umar tidak tahu dan tidak ada yang mengetahui percakapan kita hari ini, tetapi kata gadis itu, Allah yang Maha Tahu. Allah tahu apa yang kita perbuat dan Allah akan senantiasa mengetahui gerak-gerik kita walaupun hanya kita berdua yang mendengar percakapan ini. Akhirnya si ibu pun pergi meninggalkan si gadis ini, anaknya pergi ke kamar tanpa berbicara apapun. Nah, mendengar percakapan tersebut, Umar dan ajudannya tadi tersenyum lalu terburu-buru untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya di rumah, Khalifah Umar memanggil anaknya yang laki-laki yang bernama Asim bin Umar. Wahai Asim, ta'al, kemarilah. Engkau datanglah ke sebuah penjuru desa yang di sana ada anak dari penjual susu kambing. Kenapa ayah, kenapa abi kalau saya harus ke sana? Datanglah kepada seorang wanita yang dia adalah wanita yang jujur, anak dari seorang penjual susu kambing. Tanyakanlah kepada dia, kalau dia tidak punya suami, belum punya suami, maka pinanglah dia. Kata Khalifah Umar yang waktu itu kapasitasnya sebagai pemimpin, kalau sekarang presiden. Lalu tidak dilamakan lagi, Umar dan Asim bin Umar pergi menuju desa tersebut dan datang ke rumah dua wanita tersebut. Setelah datang, kaget, ibunya juga kaget. Kaget karena dia telah melakukan niat atau rencana tipu daya. Datanglah ke rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa gerangan Khalifah Umar datang ke sini? Kata ibunya. Aku sangat terpesona dengan kejujuran anakmu. Dan lalu anaknya Sayyidina Umar, Asim bin Umar, langsung mengutarakan keinginannya, kalau misalkan anak ibu belum ada yang meminang, maka saya akan meminangnya. Nah, awalnya kan sudah disuruh sama Umar, mudah-mudahan dari pernikahan itu turunlah anak cucunya yang soleh, soleha dan berkah, diberkahi oleh Allah. Nah, setelah itu akhirnya kaget ibunya dan bertanya dengan penuh ragu, apakah betul Khalifah Umar itu adalah orang yang kaya, khalifah, seorang pemimpin? Masa menginginkan anak saya yang miskin dan tidak jelas gitu ya? Lalu dari mana kau tahu bahwa anakku jujur? Kata ibunya itu. Setiap malam, kata Umar bin Khattab, aku selalu berkeliling mengecek keadaan rakyat. Maka pada waktu malam itu, semalam itu saya lewat ke depan rumahmu dan aku mendengar percakapan kalian bahwa cara kalian itu seperti itu, dan anakmu ternyata adalah anak yang jujur, anak gadismu itu anak yang solehah yang baik. Maka si ibu pun malu gitu ya, ketahuan seperti itu. Tetapi pada akhirnya Asim bin Umar menikah dengan gadis yang jujur itu. Dan benar, Masya Allah tabarakallah, lahir dari pasangan itu pasangan yang diberkahi. Dari pasangan tersebut lahirlah seorang perempuan yang bernama Ummu Asim, yang telah dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dari pasangan Abdul Aziz bin Marwan dengan Ummu Asim lahir
Masya Allah tabarakallah, inilah berkah dari kejujuran kita. Jika kita mampu bersabar meninggalkan hal-hal yang tidak baik karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Begitu yang dikatakan dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum, wassalamu alaikum